Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang akad wadiah. Baik, nama saya Hafiz Husnul Hikam. Saya Putri Ayu Etika Rahma. Saya Sylvia Rashidatul Laima. Tabungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Perbankan Syariah, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, biljet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Jadi tabungan menurut undang-undang ini yaitu simpanan menggunakan akad wadiah atau investasi dana menggunakan akad mudharabah, di mana cara penarikannya sudah ditentukan, disepakati bersama, tidak melalui cek, biljet giro atau semacamnya lah. Selanjutnya, pengertian akad wadiah. Akad wadiah berdasarkan bahasa yaitu al-wad'u, yang artinya meninggalkan atau menaruh, meletakkan. Jadi yang dimaksud ini ya, sesuatu yang diletakkan di tempat orang lain untuk dijaga, seperti itu. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama yang mengutarakan tentang akad wadiah ini. Yang pertama, Al-Jazuri. Menurut Al-Jazuri ini ada dia mengambil dari salah satu pendapat imam, yaitu Imam Malik. Menurut Imam Malik ada dua arti. Yang pertama, perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarrad. Sedangkan arti yang kedua adalah pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarrad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan. Pendapat yang kedua menurut Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, akad wadiah itu menyempurnakan harta kepada orang lain untuk dijaga secara jelas. Yang ketiga, menurut Syafi'iyah, akad wadiah itu akad yang dilaksanakan untuk menjaga suatu yang dititipkan. Yang keempat, menurut Hanabilah, yaitu titipan perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas. Dan yang terakhir, menurut pendapat Zuhaili, yaitu pemberian mandat untuk menjaga sebuah barang yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu. Jadi dari pendapat imam-imam tersebut dapat disimpulkan bahwasanya akad wadiah adalah transaksi meninggalkan sesuatu atau menitipkan sesuatu kepada pihak lain yang dianggap sanggup menjaga dan harus dikembalikan ketika si penitip itu memintanya kembali. Seperti itu. Itu ada landasan hukum yang membahas mengenai akad wadiah. Saya bacakan ya teman-teman. Saya yang membaca, teman-teman yang menyimak. Akan saya tampilkan slide-nya di samping saya. 1, 2, 3. Ada Quran Surat An-Nisa ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 283.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safari wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taqtumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau utangnya. Dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada landasan hukum dari hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adil umanata ila mani tamanaka wala takum man khonaka. Yang artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Dawud. Adapun kesepakatan para ulama yang membolehkan dalam akad wadi'ah ini, sebagaimana yang akan saya jelaskan berikut ini. Wa ajma'ul ulama'u fi kulli aswari minal usuri wal islamiyya ala jawazil aida'i wal istida. Yang artinya, para ulama sepanjang masa juga berijma atas kebolehan akad penitipan ini. Pembahasan selanjutnya yaitu ada rukun dan syarat wadi'ah. Rukun wadi'ah yang pertama yaitu harus ada orang yang menitipkan atau disebut juga dengan muwaddi. Syarat untuk menjadi muwaddi yaitu harus baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Rukun wadi'ah yang kedua yaitu harus ada orang yang menerima titipan atau disebut juga dengan mustauda. Syarat untuk menjadi mustauda yaitu harus baligh, berakal, dapat dipercaya, dan syarat-syarat lain yang berkaitan dengan kesepakatan bersama. Jadi syarat untuk menjadi mustauda itu sama dengan syarat untuk menjadi muwaddi ya teman-teman. Rukun wadi'ah yang ketiga yaitu harus ada barang yang dititipkan. Syarat barangnya, jadi barangnya itu harus barang yang berwujud, sesuatu yang tampak, tidak boleh kalau goib ya teman-teman. Selanjutnya barangnya itu harus dimiliki oleh yang menitipkan, dan barangnya itu bisa diserahkan ketika perjanjian berlangsung. Rukun wadi'ah yang terakhir, yang keempat, yaitu harus ada ijab dan qabul. Ijab itu yang diucapkan oleh penitip, dan qabul itu yang diucapkan oleh yang dititipi. Karakteristik wadi'ah ada dua ya teman-teman. Yang pertama yaitu ada akad jaiz atau akad yang tidak lazim. Akad yang tidak lazim itu dalam artian seperti ini ya teman-teman. Jika kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya itu bisa membatalkan akad kapan saja, dikarenakan salah satunya atau keduanya itu meninggal ataupun gila. Karakteristik wadi'ah yang kedua yaitu ada akad amanah. Jadi akad amanah itu seperti ini. Pihak yang menerima titipan itu tidak bertanggung jawab atas barang titipan kecuali ada kelalaian ataupun kesengajaan. Berikut ini ada 8 kondisi yang telah dijelaskan oleh para fuqaha atau para ahli fikih di mana akad wadi'ah itu menjadi ganti rugi ya teman-teman. Yang pertama ini jika yang menerima titipan itu malah menitipkan barang ke orang lain, lah itu tidak diperbolehkan ya dan harus mengganti rugi. Yang kedua, lalai dalam menjaganya. Yang ketiga, memanfaatkan barang tanpa izin atau tanpa cara apapun, lalu hilang, lalu rusak, lah itu tidak diperbolehkan dan harus mengganti rugi. Yang keempat, safar dengan membawa wadi'ah. Dalam artian, barang wadi'ah ini tuh tidak boleh dibawa bepergian. Safar itu artinya bepergian ya teman-teman.
Yang kelima, yaitu mengingkari wadiah tanpa ada uzur. Yang keenam, menolak mengembalikan wadiah setelah dipinta kembali oleh pemiliknya. Yang ketujuh, mencampurkan wadiah dengan harta lain. Itu juga tidak diperbolehkan ya teman-teman. Yang terakhir, yang kedelapan ini seperti ini nih teman-teman. Misalnya ya, yang dari pihak si penitip ini tuh memberikan pesan kepada yang menerima titipan seperti ini. Ini nanti barangnya kamu simpan di tempat A ya, tapi dengan si penerima titipan malah disimpan di tempat B. Lah itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya, macam-macam akad wadiah. Akad wadiah terbagi menjadi dua, yaitu wadiah hayat al-amanah dan wadiah hayat al-dhamamah. Yang pertama, wadiah hayat al-amanah atau titipan murni. Wadiah hayat al-amanah merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang menerima titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan ataupun mempergunakan barang atau uang yang dititipkan. Dengan kata lain, pihak yang menerima titipan hanya diperkenankan untuk menjaga barang titipan. Adapun barang titipan tidak boleh dicampur dan harus dipisahkan dengan milik orang lain. Dan jika terjadi kerugian pada barang titipan, maka pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas segala resiko yang menimpa pada barang atau uang yang dititipkan. Kemudian yang kedua, wadiah hayat al-dhamamah atau titipan investasi. Wadiah hayat al-dhamamah merupakan akad penitipan barang atau uang di mana pihak yang menerima titipan diperkenankan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Dalam mengelola ataupun memanfaatkan barang titipan guna mencari keuntungan, pihak yang menerima titipan diperkenankan untuk mencampur aset penitip dengan milik orang lain. Dengan syarat, apabila barang titipan akan dikembalikan kepada muwaddi harus dalam keadaan seperti sedia kala. Jika terjadi kehilangan maupun kerusakan pada barang titipan, maka segala kerugian baik disengaja maupun tidak sengaja akan ditanggung oleh pihak yang menerima titipan atau mustauda. Aplikasi akad wadiah di perbankan syariah. Yang pertama, Safe Deposit Box. Safe Deposit Box merupakan salah satu aplikasi wadiah hayat al-amanah, di mana merupakan jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang dan surat berharga atau dokumen milik nasabah. Adapun dokumen yang dapat disimpan adalah sertifikat tanah, sertifikat deposito, saham, ijazah, paspor, BPKB, surat nikah, perhiasan, dan juga uang rupiah atau mata uang asing. Kemudian yang kedua, Giro Wadiah. Giro Wadiah merupakan salah satu aplikasi dari wadiah hayat al-dhamamah. Giro Wadiah sendiri merupakan titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Adapun dalam bank syariah, penarikan dari Giro Wadiah dapat dilakukan dengan biliet giro dan cek. Biliet giro digunakan apabila akan melakukan penarikan secara non-tunai ataupun pemindah bukuan. Sedangkan cek merupakan penarikan dana secara tunai, sehingga cek juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Kemudian yang terakhir, tabungan wadiah. Tabungan wadiah merupakan salah satu aplikasi dari akad wadiah hayat al-dhamamah, di mana alat-alat penarikan dari tabungan wadiah adalah yang pertama buku tabungan, yang juga sebagai bukti bahwa nasabah tersebut merupakan nasabah penabung di bank tersebut. Yang kedua, slip penarikan, dan yang terakhir, ATM. Kemudian, Fatwa DSN MUI tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SBBI nomor 36/DSN MUI /10/2002 menetapkan yang pertama, Bank Indonesia selaku bank sentral boleh menerbitkan instrumen moneter berdasarkan prinsip syariah yang dinamakan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia atau SBBI yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya. Kemudian yang kedua, akad yang digunakan untuk instrumen SBBI adalah akad wadiah, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN nomor 1/DSN MUI /4/2000 tentang giro dan Fatwa DSN nomor 2/DSN MUI /4/2000 tentang tabungan. Yang ketiga, dalam SBBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian atau ataya yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia. Dan yang terakhir, SBBI tidak boleh diperjualbelikan.